Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemateri yang beranggotakan Dwi Ujiastuti dan Rifai Sabani akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus dengan tema tunarungu. Dosen pengampu Hajah Siti Hikmah. Yang pertama, layanan umum bagi anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu dapat menjalani pendidikan melalui sekolah inklusi. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang memungkinkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama dengan teman-teman sebayanya. Proses awal dalam pendidikan inklusi ini adalah harus memperhatikan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Hal ini bertujuan agar ketika proses pembelajaran berlangsung, maka setiap anak bisa diberi layanan sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya, layanan dalam pendidikan inklusi. Yang pertama ada layanan pendidikan penuh, yang dimana semua anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus akan melakukan kegiatan pembelajaran secara bersama di dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, dan guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus di sini akan bertugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan program, memonitor pelaksanaan dari program, dan melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, layanan pendidikan yang dimodifikasi. Anak berkebutuhan khusus melaksanakan proses pembelajaran yang sama dengan anak-anak normal lainnya di bawah pengawasan guru-guru yang ada untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan baik. Sedangkan peran guru pendidikan khusus adalah membimbing aktivitas tertentu yang tidak bisa diikuti oleh anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian layanan pendidikan individualisasi. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus mengikuti proses pembelajaran dengan anak pada umumnya dan di dalam komunitas kelas yang beragam, dibimbing penuh dari pendidikan yang diajarkan oleh guru yang khusus. Yang kedua, layanan khusus bagi anak remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama ada layanan bina bicara. Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara disebut juga dengan latihan artikulasi. Yang kedua, layanan bina persepsi bunyi dan irama. Merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa-sisa pendengaran atau melakukan getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran. Dalam layanan ini, siswa dilatih untuk membedakan antara bunyi yang panjang dan yang pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata dengan kalimat panjang dan pendek, membedakan bunyi dua macam alat seperti tambur dan gong, serta membedakan bunyi dengan berbagai irama. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu.
Nah, yang pertama yaitu ada metode oral. Metode oral adalah metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Pelaksanaan metode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pembentukan dan latihan berbicara, membaca ujaran, dan latihan pendengaran. Untuk yang kedua yaitu ada metode membaca ujaran. Anak tunarungu mengalami kesulitan untuk menyimak pembicaraan melalui pendengarannya. Oleh karena itu, ia dapat memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik pembicara. Kegiatan ini disebut membaca ujaran atau speech reading. Yang ketiga yaitu ada metode manual atau isyarat. Yang pertama yaitu ada abjad jari atau finger spelling, adalah jenis isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan. Selanjutnya ungkapan badaniyah atau bahasa tubuh. Lalu ada bahasa isyarat asli, yaitu suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata. Bahasa isyarat alamiah yaitu bahasa isyarat yang berkembang secara alamiah di antara kaum tunarungu. Bahasa ini berbeda dari bahasa tubuh yang merupakan suatu ungkapan manual dengan tangan sebagai pengganti kata yang pengenalan atau penggunaannya terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Lalu ada bahasa isyarat konseptual. Ini merupakan bahasa isyarat yang resmi digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah yang menggunakan metode manual atau isyarat. Lalu ada bahasa isyarat formal, yaitu bahasa nasional dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Yang keempat ada komunikasi total. Komunikasi total ini merupakan suatu falsafah yang memungkinkan terciptanya iklim komunikasi yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi atau pengerasan suara dengan menggunakan alat bantu dengar, gesti, pantomimik, menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perlahan.